Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini kembali saya ingin membahas tentang banyaknya oknum-oknum polisi yang jahat yang ada di kepolisian Sumatera Utara, yang mana oknum-oknum polisi ini akan menghambat visi Indonesia Maju, yaitu tahun 2045. Salah satu syarat mutlak menjadikan suatu negara itu maju adalah memiliki polisi yang profesional dan berintegritas dan tidak mau disuap oleh para mafia. Jadi Bapak Kasat Reskrim Deli Serdang, Kapolres Deli Serdang, saya yakin Anda orang berpendidikan, pangkat Anda sudah pasti perwira. Dan Anda kalau dibilang bodoh, mungkin Anda marah. Ini Anda dengarkan cerita saya ini, apa yang telah terjadi sama anggota Anda, Juper di Polsek Talungkenas, yang menangani perkara saya. Jadi Pak Kapolres Deli Serdang, Pak Kasat Reskrim Deli Serdang, dengarkan ini baik-baik. Ibaratkan saya sudah membeli tanah atau kebun 30 tahun lalu, dan itu bisa saya buktikan dengan adanya surat jual beli yang asli dan ditandatangani oleh kepala desa serta diketahui oleh camat. Selama 30 tahun itu tidak ada satu orang pun yang mengklaim tanah yang saya beli itu tanah mereka. Jadi saya selama 30 tahun itu aman. Ya. Jadi saya menanam durian sampai besar. Dan Oktober 2024 ada orang mengambil durian saya itu misalkan. Dan itulah yang terjadi sama klien saya. Klien saya ini telah membeli tanah itu 30 tahun yang lalu. Dengan surat keterangan jual beli ditandatangani oleh kepala desa, diketahui oleh camat. Dan selama 30 tahun itu tidak ada satu orang pun yang mengganggu tanah klien saya itu. Jadi Oktober 2024 kemarin ada orang ibu-ibu yang bernama Kolam Perangin-Angin yang bukan asli orang desa situ, menyuruh seseorang mengambil kayu ditebang, kayu durian. Terus yang mengangkat kayu durian tebang itu dari kilang padi milik oknum tentara yang pangkat Praka yang ada di Sibiru-Biru. Jadi waktu diambil kayu itu tertangkap tangan sama penjaga kebunnya. Jadi menurut setahu saya, Bapak Kasat Reskrim Deli Serdang, setahu saya lah, saya mau Bapak bilang saya bodoh, tolol, saya terserah lah. Tapi saya walaupun saya tolol, Bapak bilang ataupun ada orang bilang saya bodoh lah, itu urusan kalian lah. Tapi saya yakin dan percaya, dan sangat sering terjadi di negara ini, bahkan di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, apabila ada tertangkap tangan mencuri, merampok, mengambil, tertangkap tangan di seluruh dunia manapun, polisi itu wajib memproses dan menahannya. Betul nggak, Bapak Kasat Reskrim Deli Serdang? Orang tertangkap tangan, itu kayu tertangkap tangan oleh penjaga kebunnya, oleh masyarakat, dibawa itu mobil kayunya sama supirnya ke Polsek Talunkenas. Seharusnya Polsek Talunkenas memproses itu. Jangan dilepaskan dulu supirnya, mobilnya jangan dilepaskan. Siapa yang menyuruh mencuri ditahan dulu. Ini tidak. Dipanggil klien saya datang, ditunjukkan surat aslinya. Asli.
Polsek Talungkenas memanggil saksi-saksi yang ikut menyaksikan ada pencuri kayu itu, datang 2 orang, dikatakan memang itu tanah bapak itu, saksi. Semua dari proses. Loh, kok 2 hari itu mobil oknum tentara itu dilepaskan, terus supirnya dilepaskan, terus sampai sekarang yang mencuri kayu itu yang bernama kolam perangin-angin itu tidak ditahan. Bayangkan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Atau mungkin saya ajarin Bapak Kasat Reskrim Deli Serdang, baca itu perintah Kapolri, ada aturannya. Lagian ini tertangkap tangan, ini beda, ini bukan delik aduan, ini tertangkap tangan, langsung diproses. Tapi apa yang terjadi? Saya mau tantang Anda, Kasat Reskrim Deli Serdang, berani nggak Anda memintakan, menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil? Masalah misalnya, Anda tahu nggak apa yang dilakukan oleh mafia-mafia kayu itu? Diarahkan mereka lah suatu strategi, biar Anda tahu nih, dibuatlah surat pernyataan, ya. Dan lucunya polisi-polisi yang oknum-oknum polisi juper yang di sana, saya bilang bodoh nanti marah, saya bilang pauk nanti marah. Bisa surat pernyataan dibuat oleh mantan oknum kepala desa yang bernama Jakobus Tarigan. Dibuat surat pernyataan itu yang dibuat tahun 2004 yang menyatakan bahwa surat klien saya yang sudah 30 tahun itu, yang menandatangani itu bukan dia katanya. Bukan dia katanya. Jadi ketika saya bilang surat pernyataan ini kau pegang, gara-gara ini kau tidak menangkap mafia kayu itu, ini apaan? Besok-besok akan banyak kejadian seperti gini. Biar Anda tahu Bapak Kasat Reskrim Sedang. Inilah tololnya juper itu. Besok-besok misalkan ada orang si A mengambil kayu di kebun si B. Si B itu sudah memiliki tanah dan surat 30 tahun. Ketika diambil kayu oleh si A di tanah si B, ditangkap sama tukang kebun si B, kemudian dibawa ke polisi. Karena pintarnya si A ini dan kerjasama dengan polisi, dibuatlah surat pernyataan, dibujuklah mantan kepala desa yang dulu yang masih hidup misalkan, bahwa itu bukan tanda tangannya. Itu gimana pola pikir saya nggak tahu. Surat pernyataan dijadikan oleh anggota Anda, surat pernyataan 2004 mengalahkan surat tanah yang 30 tahun yang lalu. Saya sudah bilang, saya sudah jumpain kepala desanya yang bernama Jakobus Tarigan, yang masih hidup tapi sudah stroke. Saya jumpain itu Jakobus Tarigan. Saya bilang, kenapa selama Anda menjabat kepala desa selama 30 tahun, kenapa Anda tidak melaporkan bahwa tanda tangan Anda dipalsukan? Tapi ketika saya lihat samanya persis, dia gemetar itu si Jakobus Tarigan itu. Dia bilang, aku lupa Pak, kesannya Jakobus Tarigan ini dipaksa oleh mafia-mafia pencuri kayu itu biar diulur-ulur supaya lupa ini kasus dan tenggelam. Untung orang miskin itu memakai saya selaku pengacaranya, dan saya akan mengejar terus. Bisa surat pernyataan tahun 2004 digunakan oleh anggota Anda untuk tidak menahan orang yang mencuri kayu itu. Tolol nggak? Yang membuat surat pernyataan siapa? Yang mencuri kayu orang lain. Kalau seandainya tadi yang menyuruh mencuri kayu itu, yang nama kolam perangin-angin, memiliki surat tanah atas nama dia, itu baru benar. Ini tidak. Kepala desanya pun mengatakan sama saya lupa Pak, saya hanya disuruh membuat surat pernyataan. Mungkin gemetar dia. Dan saya suruh, kalau memang tanda tangan Anda dipalsukan, laporkan. Dia nggak mau. Yang bodohnya oknum juper Anda itu, ya, seharusnya dia tahan saja kalau ada pernyataan seperti itu, atau bawa tanda tangannya ke lab. Pura-pura bodoh semua.
Karena itu sudah terbiasa kejadian di Polsek Talung Kenas itu. Mohon Anda tunjukkan keilmuan Anda, Bapak Kasat Reskrim Sedam. Saya akan kejar sampai ke Jakarta.